wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saudara-saudara berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bertemu dalam serial dakwah MWK MI Sumatera Utara. Alhamdulillah di pagi ini kita berdialog tentang ataupun tema kita adalah Al-Quran Wahyu yang paripurna. Sengaja kita undang seorang akademisi, Ustadz Kabir, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Zuhri, LCMA. Kita sapa dulu Ustadz kita ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah khair baik. Bukan kabar Ustaz, khabar Ustaz. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Lagat baik. Arabnya ya. Alhamdulillah para pemirsa saudara kami bahwa Ustadz kita hari ini adalah seorang akademisi. Beliau pakar tafsir Al-Quran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan beliau alumni dari Al-Azhar University dan dari Sudan Ustaz ya. Sudan, dari Sudan. Apa nama universitas Ustaz? Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam. Ya, Universitas Islam di Sudan tentu saja adalah orang yang sangat tepat untuk kita bincangkan, untuk kita ajak berbincang tentang Al-Quran sebagai wahyu yang paripurna, sebagai petunjuk bagi seluruh peradaban umat manusia. Ustaz, alhamdulillah ini kalau kita berbicara tentang Al-Quran sebagai wahyu paripurna, ini tentu sangat menarik. Tentu saja pertama Al-Quran itu adalah bukan sembarang kalam, bukan kata-kata biasa Ustaz ya. Artinya ini wahyu dari Allah. Nah, wahyu ini sendiri perlu juga kita jelaskan Ustaz. Sebab kadang-kadang di masyarakat ada mungkin inspirasi, ada ilham, ada apa. Jadi ini ilham ini tingkatan kebenarannya bagaimana, wahyu ini mutlak kebenarannya. Nah, supaya nanti masyarakat jangan nanti ada katakanlah seseorang yang dalam tanda kutip mengklaim sebagai seorang alim, mengklaim mendapat ilham seolah-olah ilham itu merupakan wahyu pula kepada beliau dan dipatuhi pula oleh masyarakat. Nah, ini barangkali perlu kita dudukkan dulu Ustaz. Wahyu ini apa sesungguhnya? Silakan Ustaz. Kalau wahyu ya, secara bahasa itu isyarat, gelombang, getaran ya. Jadi sesuatu yang menyelinap dari sesuatu kepada sesuatu ya. Sentuhan, getaran, isyarat. Makanya gelombang radio itu iha, wahyu. Ya, getaran dan isyarat. Secara bahasa. Secara bahasa. Sebagaimana misalnya lebah ya. Mewahyukan ya, artinya isyarat. Kemudian secara terminologi memang terjadi perdebatan, tapi boleh saja saya berpihak kepada satu pendapat. Kalau ulama dulu itu sepakat mengatakan wahyu ya sama definisinya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu satu terminologi, wahyu satu terminologi. Nah, jadi kalau ulama dulu yang menafsirkan sekira-kira bahwa wahyu adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dari surat ini dan seterusnya. Nah, tapi saya lebih cenderung melihat wahyu menurut Muhammad Abduh. Nah, ini Muhammad saya Abduh, lebih seorang tokoh pemikir pembaharu dari Mesir. Dari Mesir. Dan dia juga mufasir. Mufasir. Bukunya ada tafsirnya Al-Manar. Walaupun ditulis oleh dua orang ya. Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh. Tapi yang jelas Muhammad Abduh itu dia menulis risalah kira-kira dulu disertasi lah ya, walaupun kecil. Nah, sekian tebal, namanya Risalatut Tauhid. Risalatut Tauhid, salah satu dari Risalatut Tauhid, dia mendefinisikan wahyu. Setelah secara bahasa, lalu dia tafsirkan. Jadi saya lebih mendukung ini dalam pendekatan terminologi. Apa kata dia? Irfanun yajiduhu syakhsu fi nafsihi ma'al yaqin annahu min qibalillah. Ta'ala sawan kanat biwasitatin au bighairi wasitah. Luar biasa.
Irfanun, sebuah pengetahuan. Yajiduhu syakhsu, yang diperoleh oleh seseorang. Jadi dalam terminologi ini semua orang bisa dapat wahyu. Jadi tidak hanya nabi dan tidak rasul. aja nabi. Tapi saksun, seseorang. Ya, saksun itu teksnya, ya. Ya mohon kalau ada terjadi penyerangan, tapi jangan subjektif ya. Betul-betul argumentatif gitu. Tidak hanya teriak lalu apa gitu. Jadi terus Ustaz, artinya tadi Ustaz? Irfanun yajiduhu syakhsu, ilmu pengetahuan, rasa, pemahaman yang diperoleh oleh seseorang. Syakhsu. Fi nafsihi, dalam jiwanya. Ma'al yakin, disertakan dengan keyakinan. Annahu min qibalillah, dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kanat biwasitatin au bighairi wasitah, sama ada pakai perantara atau tidak. Jadi nyatalah menurut Muhammad Abduh bahwa semua manusia ada ruang untuk mendapatkan wahyu, bukan pasti dapat. Tapi ruang, bukan nabi saja gitu. Ya arfanun yajidu syakhsu fi nafsihi ma'al yakin annahu min qibalillah sawa'un kanat biwasitatin au bighairi wasitah. Argumentasinya Al-Qur'an, bukan main-main. Tapi Ustaz, kalau kita lembutkan sedikit, apakah yang dalam konteks perorangan tadi itu yang bukan nabi dan rasul bisa kita katakan ilhamkah namanya Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Nah masalahnya kalau kita buat terminologi ilham, itu satu terminologi lagi ada dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha, semua orang dapat ilham. Nah, kan ini yang jadi masalah sebenarnya. Apalagi seorang istri punya suami namanya Pak Ilham, ya dapat ilham terus gitu. Jadi ini yang saya katakan. Jadi ulama sepakat ketika menafsirkan, ini kan pendekatan Al-Quran, argumentasi Fa'alhamaha akan alham ilham kan, fujuraha, semua mufasir mengatakan itu semua orang. Jadi kalau terminologi ilham, semua orang dapat ilham. Nah, jadi kalau terminologi wahyu, ya saya katakan ada ruang manusia mendapatkannya. Nah argumentasinya, ya Nabi juga manusia, bukan berarti dia keluar dari manusia. Itu pendapat Syekh Muhammad Abduh dalam Risalah Tauhid. Argumentasi banyak. Baik, tentu saja saudara-saudara, Bapak Ibu, ini sebuah pendapat. Tentu ada pendapat lain, kan begitu ya? Silakan. Kita biar boleh saja menerima pendapat yang mana yang lebih kuat menurut kita sesuai dengan dalil-dalil dan keyakinan kita. Baik Ustaz, ini wahyu ini Ustaz tentu ya, Nabi pertama sekali menerima wahyu di Gua Hira Ustaz ya. Dan wahyu itu perintahnya Iqra Ustaz ya. Iqra, baca. Tapi Ustaz, kalau kita lihat misalnya ya, situasi Nabi seperti itu di Gua Hira, ya kan, dalam situasi yang tak ada sesuatu apapun kecuali gua atau udara atau apa ya, lapangan dan lain-lain, dalam gua gelap mungkin ya kan. Kira-kira Ustaz, kenapa malaikat itu suruh Iqra? Kan lebih bagus Isma. Dengarkan ya Muhammad. Siap kata Nabi. Tapi disuruh Iqra. Nabi pun Nabi qari. Kesan ilmu pengetahuan di situ. Arti ini bagaimana Ustaz? Kenapa Iqra tidak Isma Ustaz? Oke, pertama mungkin saya akan persempit pertanyaannya, bukan salah ya. Sebenarnya Nabi di Gua Hira itu bukan menerima wahyu judulnya, tapi menerima Al-Quran. Kan menarik sebenarnya. Al-Quran itu wahyu atau tidak? Oke, selesai gitu. Saya tidak katakan Quran itu tidak wahyu. Nah, jadi bahasanya Nabi menerima Al-Quran. Sepakatlah tradisi ulama mufasir 5 ayat pertama dan sebagainya. Kenapa pertama perintah itu Iqra? Iqra ini kan simbol ilmu pengetahuan. Bayangkan begitu dari Tuhan melalui Jibril dari langit ke Nabi yang disuruh pintar, bukan bodoh. Itulah bahasa Medan kira-kira. Pintar jangan bodoh. Iqra, Iqra, Iqra. Jadi filosofinya saya melihat ya, kalaulah boleh saya bagi sekitar 600 tahun sebelum Masehi, 600 tahun sesudah Masehi. Nabi itu jadi Nabi kan 600 tahun sesudah Masehi, 571. 600 saja lah kita paskan, kan lahirnya 571 supaya mudah. Ya kira-kira 600 tahun lebih sebelumnya ini banyak peradaban, kemajuan. Jadi saya melihat ada peradaban yang hilang. Walaupun agak jauh sebelum ada peradaban kaum Sabah, ada Fir'aun, kaum Ad, Samud, semuanya sebelumnya sebelum. Nah, cuma mereka kufur kepada Tuhan sehingga diazab Tuhan. Nah, 1 Masehi sampai 600 Masehi itu alamnya Nasrani ketika itu. Ya kita tidak mendiskreditkan, tapi argumentasi di mana tokoh-tokoh gereja kan membunuh ilmu.
Nah, itulah istilah. Jadi jahiliyah Semelet itu jahiliyah alam semesta, bukan Makkah saja. Ulah tokoh-tokoh gereja membunuh ilmu 600 tahun. Itulah yang dibunuh seperti Galilei dan sebagainya. Luar biasa. Nah, jadi sebelum Masehi 600 tahun lebih itu maju ilmu tapi kafir. 1 Masehi sampai 600 Masehi dekat dengan Tuhan. Makanya Nasrani dulu kan sangat dekat dengan Tuhan. Tapi tidak punya ilmu pengetahuan. Dua-duanya Allah tidak inginkan. Yang Allah inginkan adalah pintar, hebat, maju tapi beriman dan bertauhid. Makanya Iqra. Makanya Iqra tapi tidak titik. Ismi Rabbik, atas nama Tuhan. Bukan isma Ustaz ya. Bukan isma. Bukan isma, pasif Ustaz pasif. Ya. Iqra ini memang bekerja aktif. Luar biasa, tapi tidak titik ya. Ismi Rabbik. Jangan lupa itu gitu. Hebat, maju tapi di baliknya ada Tuhan. Kira-kira demikian. Baiklah saudara-saudara, ini sangat menarik ya. Artinya Al-Qur'an itu, wahyu itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih aktif, terutama dalam rangka untuk membangun nilai-nilai ketuhanan, keumatan, dan nilai-nilai peradaban. Ya Ustaz ya? Betul. Jadi Islam, wahyu Al-Quran itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi adalah sesuatu yang aktif. Nah Ustaz, jadi Al-Quran ini wahyu lah kita katakan. Nah, kalau kita lihat ke tema kita tadi ini kan wahyu yang paripurna Ustaz. Artinya paripurna ini mungkin paling lengkap dan meninding atau menutup adanya wahyu-wahyu yang lain setelah Nabi Muhammad lahir. Kan begitu kira-kira. Ya. Apa sesungguhnya isi daripada Al-Quran itu sehingga Al-Quran ini dikatakan sebagai wahyu yang paripurna? Ini maksudnya apa ini Ustaz? Kalau secara umum ya, salah seorang mufassir, saya rujuk Syed Qutb fi Zilalil Quran, dia mengatakan Al-Quran turun ada 2 fungsi besar. Inilah dia, ada 2 fungsi besar. Yang pertama tahqiq al-wujud al-insani, menciptakan jati diri. Sebelumnya tanda kutip mereka jahil, mereka kafir. Ketika secerca Al-Quran masuk ke dalam jiwa mereka, sehingga jiwanya berubah. Menjadi manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang pernah berintegritas dengan Tuhannya. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua adalah tahqiq al-hadarah al-alamiyatil islamiyah, menciptakan peradaban Islam universal. Nah, jadi kira-kira inilah paripurnanya Al-Quran, memadukan dan menghubung antara langit dan bumi. Lalu mau celah-celah apa lagi yang mau dimasukkan? Toh hidup kita langit dan bumi, dunia akhirat. Itulah globalnya. Tinggal isinya sekarang memenuhi peradaban itu apa? Ya, poros apa potensi untuk menciptakan sebuah peradaban itu kan alatnya cuma ilmu pengetahuan. Dan ada dalam Al-Quran. Nah, subhanallah. Makanya ada ulama menafsirkan wa 'allama Adamal asma' di situ ya Iqra tadi. Jadi tidak ada ruang manusia itu bodoh. Pintar. Walaupun realitanya berbalik umat Islam hari ini. Jadi artinya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paripurna, yang lengkap dalam memberikan petunjuk, baik petunjuk individual, spiritual, sosial, tentu beribadah, dan petunjuk peradaban. Dunia dan akhirat lah kalau bahasa gitu. Kalau bahasa apanya lagi, petunjuk yang transendental, yang sacred, atau petunjuk yang profan, gitu Ustaz ya. Tinggal kita lah memilih. Nah, perkara begini Ustaz, kalau kita merujuk tadi apa Ustaz sampaikan bahwa Al-Quran ini kan sebagai sebuah inspirasi ya, membangun kehidupan. Sejatinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Al-Quran, tentu dalam hal ini yang sudah beragama Islam atau beriman kepada Allah, kan begitu ini. Sejatinya bahwa mereka itu kan menjadi tampil yang terbaik karena mereka punya kitab yang paripurna. Iya. Kan begitu Ustaz kan? Iya, betul. Tetapi dalam realitanya tadi Ustaz katakan ada semacam perbedaan antara dasain dengan dasolin. Yang semestinya seharusnya bagaimana, tapi faktanya bagaimana. Nah, sedangkan tadi perintah membaca. Kan itu Ustaz kan? Iya. Jadi kira-kira menurut Ustaz di mana ini slip? Benar. Slip daripada kita umat Islam ini, baik itu para ulama, para sarjana pun orang-orang terdidik maupun orang-orang awam misalnya,
di mana slip daripada kita ini sehingga kita Al-Quran yang paripurna tadi seolah-olah hanya satu sisi saja penggunaannya, yaitu penggunaan mungkin kepuasan batin atau untuk beribadah dan lain-lain. Gimana Ustaz? Menarik betul, intermezzo sedikit. Ada teman penulis buku Cara Kaya Cepat. Tapi penulis nggak kaya-kaya juga. Tapi dia tulis Cara Kaya Cepat. Oke, itu intermezzo. Saya melihat banyak Al-Quran sendiri menyebut dan menyifati Al-Quran. Ya, tapi saya angkat 2 saja ya. Banyak gelar Al-Quran syifa macam-macam. Di antaranya adalah hudan. Petunjuk. Nah, petunjuk. Nah, hudan ini kan mengantarkan tuh kepada kebahagiaan dekat atau jauh. Nah, konsep hudan ini saya melihat dalam surah Al-Baqarah itu ada 2. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ah, inilah dia. Berarti milik umat Islam muttaqin ini. Tapi ingat dalam ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas gitu tadi. Nah, jadi saya melihat seolah-olah atas rahman dan rahimnya Tuhan juga Al-Quran ini Allah berikan dari 2 sisi itu. Nah, betul-betul hudal lil muttaqin itulah konsep batin, pendekatan diri kepada Allah. Apakah umat Islam betul atau tidak, tapi fenomenanya demikian. Nah, adalah berintegritas dengan Allah Subhanahu wa taala. Imannya kuat, keyakinannya kuat. Pasti kenapa disebut di situ hudal lil muttaqin? Li'annahum humul ladzina yantafi'una bihi. Ya karena orang muttaqin yang bisa memanfaatkan. Itu satu sisi Al-Quran. Tapi dari satu sisi Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Ini konsep ilmu pengetahuan. Yang kedua ini. Yang kedua, semua bisa mendapatkannya, maka redaksinya linnas. Tidak hudan lil muttaqin. Berarti Ustaz, 2 konsep petunjuk ini tentu akan memberikan 2 cara baca yang berbeda Ustaz. Baca yang berbeda. Begitu Ustaz ya? Iya betul. Nah, jadi artinya kalau cara baca, model baca, metode dan lain-lain ataupun pendekatan bentuk yang pertama wahyu tadi yaitu hudalil muttaqin dan petunjuk yang hudalin nas. Ini kira-kira menurut Ustaz ini bagaimana metode pembacaannya Ustaz? Supaya sesuai dengan fungsinya Ustaz. Oke. Itu dia. Kalau bolehlah saya pilih, tapi kan susah juga memilah 2 arah mata uang ya. Tapi hudal lil muttaqin itulah sisi-sisi nilai normatif ketuhanan, keyakinan yang ada dalam Al-Quran. Ismi Rabbik, atas nama Tuhan. Tapi pada ayat yang berikutnya hudal linnas, ini konsep Al-Quran itu yang menghadirkan konsep ilmu pengetahuan. Itulah Iqra tadi. Nah, kalau bercerita ilmu pengetahuan, ya orang muslim, non muslim bisa mengambilnya. Orang Quran ini kan nggak disimpan dalam peti, ada di mana-mana. Konon kabarnya pun orang barat tuh banyak ngambil kemajuan tuh terinspirasi dari ilmu Al-Quran. Makanya, nah ini didukung oleh satu hadis, al hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ilmu pengetahuan telah hilang dari orang muslim mukmin. Bayangkan, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ya siapa yang mendapatkannya dia memilihnya. Nah, hari ini ilmu pengetahuan ya mohon maaf milik orang barat. Jangan pilih Ustaz Lurip kok cinta sama orang barat kali padahal hanya ngomong begitu saja kan. Nah, jadi betul ilmu pengetahuan dimiliki oleh orang barat. Coba kemajuan, apalagi kemajuan saintifik teknologi aja hari ini luar biasa. Seharusnya kita yang punya. Ada Android Islam, ada ini, ada handphone Islam. Nah, itulah jadi masalahnya, kita tidak bisa bersaing berlomba dengan keinginan kita untuk mendapatkan hudal linnas tadi, konsep ilmu pengetahuan. Tapi ingat ya Pak Ustaz, dulu pernah umat Islam mendapatkannya, bukan tidak. Itulah makanya peradaban Islam pernah lebih kurang 800 tahun gitu. Pernah bangkit Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khawarizmi. Tapi mereka bertauhid dan beriman kepada Allah. Di satu sisi ilmu pengetahuan peradaban dunia, tapi beriman dan bertauhid. Nah, hari ini umat Islam nggak tahu saya posisinya. Betul-betul beriman nggak? Betul-betul berilmu pengetahuan. Inilah tantangan saya melihat. Jadi artinya saudara-saudara, Ustaz kita ingin menyatakan bahwa kalau seperti ini Ustaz ya, kalau salah saya tolong diluruskan Ustaz. Artinya Al-Quran wahyu sebagai hudan lil muttaqin ini tidak cukup. Seperti itu Ustaz ya. Harus ada lagi satu tahapan, yaitu hudan linnas, di mana Al-Quran berbicara berbagai sisi ilmu pengetahuan. Yang tentu saja pendekatannya mungkin tadi dengan ilmu-ilmu empirik dan lain-lain Ustaz ya, berdasarkan sains dan teknologi. Nah, alhamdulillah tadi Ustaz mengatakan bahwa orang barat dalam tanda kutip
tentu orang Barat ini ya mungkin bukan orang Timur pastinya Ustaz ya. Iya itu tadi dah pasti. Dan ini maksud saya adalah orang Barat ini kan sepertinya kan selalu para saintis itu kan selalu mengambil dari inspirasi Al-Quran. Iya betul. Nah mereka selalu memunculkan ide-ide yang seolah-olah ide itu baru gayanya, tetapi inspirasinya di sini. Kan begitu nih Ustaz? Iya betul. Nah, jadi satu sisi ini juga Ustadz kadang-kadang membuat kita umat Islam ini hanya terkagum-kagum atas apa yang pernah ia miliki. Artinya secara akademik kita terkagum-kagum kepada mereka, padahal kita sendiri sesungguhnya kalau kita mau Iqra tadi itu punya inspirasi yang penuh, yang paripurna kitab suci kita itu. Nah ini apa yang membuat umat Islam ini Ustadz, terutama para akademisi juga, sepertinya kalau menulis kok tak mengutip orang Barat, macam kurang hebat daripada mengutip misalnya kata Syekhul Azhar atau dan lain-lain. Kalau alumni yang umum atau Barat lebih suka mengutip kesanan, kalau Timur Tengah mungkin lebih suka mengutip yang kesanan. Padahal yang di Barat tadi dari sanan juga dapatnya. Ini apa kira-kira penyebab ini Ustaz? Kita ini umat Islam Indonesia, khususnya para akademisi Indonesia. Sebelum saya jawab itu mungkin ya saya melihat ya tokoh ilmuwan dunia itu dan diakui oleh dunia sampai hari ini itu seperti dia adalah Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, bahkan Al-Khawarizmi Al-Jabar itu matematika luar biasa. Di Inggris itu katanya ada di situ pusat ilmu secara khusus cukup dalam, buku-bukunya itu tentang ilmu penyakit hidung. Dan itu Inggris yang paling hebat, yang masuk ke dalam itu orang-orang tertentu saja. Maka itu kan sumbernya dari Islam itu. Kenapa influenza kan begitu? Influ itu kan dari kata ampun. Coba itulah dibahas bisa-bisa. Hidung gitu. Luar biasa. Nah, cuma hari ini umat Islam secara umum kenapa bisa berbuat begini ya? Mungkin banyak faktor ya, banyak dimensi ya. Kalau saya katakan faktor kebodohan nanti kan gak enak juga Artinya al-khata' kaminun fina. Kesalahan itu pada diri kita, something wrong itu. Kita tidak salahkan orang lain itu. Nah, mindset kita, pola pikir kita, pemahaman sebenarnya di situ. Padahal kita punya sistem yang bagus. Jadi saya lebih cenderung mengatakan ini pola pikir mindset. Nah, saya katakan kita ambil yang lain karena kita sama sekali tidak punya, saya nggak setuju. Kan ini, tapi kenyataannya ini berarti mindset, pola pikir, pemahaman ya. Sama juga kita beri contoh ya. Misalnya orang mau duduk ke DPR, seharusnya kan DPR itu ajang sebuah kekuatan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi tidak mustahil individunya untuk mencari kenikmatan pribadi kan, itu kan mindset. Padahal ladangnya bukan itu sebenarnya. Mau cari kaya nggak di situ gitu. Nah itu yang saya katakan, mindset tadi, pola pikir, pemahaman, perasaan, semua menumpuk di situ, yang mempengaruhi kepada sikap perilaku. Nah artinya ketika umat Islam tidak iqra, tidak reading, tidak tadarus kepada Al-Quran, ya kita hanya mindset akan tertutup. Kita menjadi orang-orang yang terkagum-kagum kepada orang lain. Padahal sesungguhnya kita harus mengagumi kitab kita sendiri sehingga kita dapat sesuatu yang baru, biar orang lain yang kagum kepada kita. Betul. Kan begitu Ustaz? Kan? Saya beri contoh sederhana aja lah Ustaz. Cara pemahaman mindset tadi, ada hadis tutup mata kekuatan hadis. Bacalah surah Al-Waqiah Anda akan kaya. Bacalah surah Al-Waqiah Anda akan sejahtera. Ada seorang ibu, Pak Ustaz aku udah capek bacanya nggak kaya-kaya gitu. Nah, padahal coba baca, kan itu tadi loh mindset. Baca pesan surah Al-Waqiah, baca inspirasi yang dalam dari dia. Nah, bekerja keras, dunia luas, kuasai, apa nggak kaya kan? Begini bumi luar. Artinya bukan baca secara literal. Iya itu tadi. Itulah mindset ini Ustaz. Ini sebentar lagi kan puasa ini. Nah, itu tadi. Nah, jadi puasa itu kan disuruh tadarus Al-Quran. Tetapi prakteknya kan qiraatul Quran Ustaz. Qiraatul Quran, pada tadarus itu mengkaji. Nah, jadi juga mungkin ya Ustaz ya, bagaimana Ustaz pendapat Ustaz, nanti bulan puasa yang dekat ini insyaallah umat Islam harus sudah memulai meningkatkan cara baca wahyu ini Ustaz, cara baca Al-Quran ini dari qiraah menjadi
betul-betul tadarus. Istilahnya pun tadarus, Ustaz. Bulan puasa itu. Padahal tadarus judulnya artinya qiraat. Artinya kalau Ustaz katakanlah kalau tadarus Al-Qur'an ini sesungguhnya Ustaz, apa yang diinginkannya Ustaz daripada qiraatul Qur'an ini Ustaz? Jadi ada satu hadis sahih. Sebenarnya kalau Nabi pasti hafal Qur'an lah ya. Enggak mungkin tidak hafal Qur'an. Ada teks hadis kana tadarusuhu lil Qur'an fi Ramadan karihil mursalah. Itu tadarus. Kalau cerita tilawah dah banyak, warattilhu tartila wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tapi hadis mengatakan bahwa tadarus Nabi terhadap Al-Qur'an di Ramadan karihil mursalah, seperti angin kencang. Itu kan konsep hidup. Ternyata saya kaji hadis itu secara dalam, bukan hanya semata membaca tekstual. Jibril datang memberikan inspirasi ilmu pengetahuan. Jadi bayangkan kalau sempat umat Islam mengkaji Al-Quran aspek saintifiknya di Ramadan semuanya, itu bukan SKS terjadi perubahan yang drastis. Jadi saudara-saudara, dari menurut Ustadz kita Dr. Zuhri, bahwa marilah kita robah pola baca kita di Ramadan ini. Kita tingkatkan dari qiraah kepada tadarus. Artinya ketika tadarus itu kita baca artinya gitu saja. Pemahaman secara utuh, pesan yang dalam. Oke, kita diskusikan mungkin sesama teman pembaca. Bukan berarti melarang membaca sama sekali, dan itu juga porsi pahala. Tapi pemahamannya tidak hanya itu gitu kan. Karena ini konsep hidup dunia akhirat. Nah, sayangnya orang lain yang membaca dengan makna tadarus. Betul. Nah, baik. Pemirsa tentu sangat menarik. Ustaz ini sangat menarik, tapi waktu kita memang tidak banyak. Minum Ustaz, minum supaya agak apa sedikit. Biar tak apa kali kata orang Medan, ya kan? Alhamdulillah. Ustaz, kembali kita kepada kekuatan daripada wahyu paripurna ini, Ustaz. Nah, kalau kita lihat dalam konteks global, Ustaz ya. Dalam konteks global, terutama di barat, di Eropa, sepertinya kalau bagi para saintis yang netral mungkin Al-Quran itu menjadi inspirasi keilmuan. Tetapi sepertinya bagi para politisi, ini politisinya Ustaz, politisi global di Eropa itu sepertinya Al-Quran ini di samping sesuatu yang dibenci, seolah-olah macam ada yang menakutkan dalam Al-Quran ini Ustaz. Ini apa sesungguhnya Ustaz, kira-kira Ustaz, sehingga terjadi seperti itu? Saya menganalisa dalam pendekatan objektif, ada dari dua aspek saya melihat. Yang pertama mungkin pemahaman umat Islam terhadap teks-teks Al-Quran dan diaplikasikan dalam bentuk realita, maka hadirlah dalam bentuk kekerasan, dan itu bertentangan. Bunuhlah orang kafir gitu dan macam-macam. Padahal kan tidak harus itu pemahamannya kan. Nah, fadribuhunna, pukullah istri, padahal bukan pukul. Doroba itu ada 7 makna dalam Al-Quran. Permisalan, macam, menolak dan sebagainya. Jaga dia supaya tidak berbuat jahat, tapi maunya pukul. Nah, ini sebuah pemahaman yang perlu direkonstruksi ulang. Jadi perlu dikaji. Inilah momentum Ramadan ya saya melihat itu tadi. Yang kedua mungkin tanda kutip kebencian atau kepentingan politik. Politiknya beragam ini, bisa juga ada, bisa juga kalau dulu terjadi ada masjid dibakar, yang bakar orang Islam juga, bisa juga gereja dibakar, yang bakar orang Kristen juga. Nah, bukti di satu daerah dibakar masjid atau gereja, udah ratusan tahun nggak pernah dibakar, kok sekarang rupanya mau pilkada. Nah, ini yang saya takut ini juga. Nah, kita jangan terpancing dengan itu sebenarnya. Nabi sendiri kan dibilang majnun. Nah, saya melihat dari dua aspek itu kesalahan itu. Kita beri contoh. Kita ekspresikan, apalagi mau Ramadan dulu itu kan ada sweeping, hancurkan maksiat. Allah bilang haram ini, nyatanya hasilnya negatif. Di dunia luar kita dianggap jelek gara-gara itu. Inilah Islam, sangat mengerikan. Ternyata maksiat nggak berubah juga. Nah, akhirnya sweeping itu udah habis, sekarang nggak ada lagi kan. Nah, itu kesimpulannya. Saya tidak nyebut nama, saya selamat secara hukum. Jadi kalau tadi yang di luar itu kepentingan politik. Itu tadi sebenarnya. Memang Islam itu bagi politisi, kalangan, tidak semua ya. Beberapa kalangan politisi yang radikal itu dijadikan sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka dalam konteks politik Ustaz. Atau menjatuhkan orang lain. Banyak dimensi. Nah, cuma kita berharap Ustaz supaya itu tidak melebar dan tidak menjadi sebuah konflik yang ras keagamaan di Eropa. Sangat-sangat kita tidak setuju sebenarnya. Tentu. Sebab bisa berpengaruh kepada dunia
yang lain. Mohon maaf ya Pak Ustadz Ansari, saya sendiri banyak berinteraksi kepada non-muslim. Saya pernah diundang ke Eropa, ke 8 negara, pernah ke Amerika 5 negara bahagian diundang oleh Donald Trump ketika itu. Saya lihat langsung gitu. Ya, kalau dalam konteks muamalah, kenapa tidak harus kita harus sama membangun negeri ini dan dunia ini? Ini demikian. Baiklah saudara-saudara, para pemirsa MW Kahmi Sumatera Utara dimanapun berada yang kami banggakan, menarik sekali disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Zuhri, Associate Professor, bahwa Al-Quran sebagai wahyu paripurna itu berisi berbagai persoalan, seluruh persoalan kehidupan sesungguhnya bisa diinspirasi jawabannya dari Al-Quran, baik secara langsung ataupun yang bersifat tidak langsung. Tinggal lagi barangkali mungkin kita sebagai umat Islam menempatkan wahyu Al-Quran itu hanya pada rak-rak atau sudut-sudut rak-rak di sudut rumah, dalam konteks wahyu sebagai penggerak inspirasi kehidupan dan peradaban. Kita terlena bahwa Al-Quran itu kita jadikan hanya sebagai kepentingan atau untuk mendapatkan kepuasan spiritual pembacaan, itulah tadi yang hudal lil muttaqin ya. Kita lupa pada posisi yang kedua bahwa wahyu Al-Quran sebagai paripurna itu sumber untuk membangun sebuah peradaban umat manusia. Alhamdulillah Ustadz, sebelum kita tutup ini sebetulnya menarik sekali untuk kita bicarakan ini Ustadz, tapi karena memang waktu terbatas, Ustadz kasih dulu closing statement biar jemaah kita, pendengar kita mendapatkan sebuah keyakinan penuh apa yang mereka harus lakukan dalam melakukan perubahan, peningkatan tata cara, metode membaca Al-Quran sebagai wahyu paripurna. Silakan Ustaz. Sebagai conclusion saya sampaikan, pertama, Al-Quran diturunkan Allah dan Al-Quran itu wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa tujuan intinya sebenarnya Al-Quran itu diturunkan Allah? Jawabannya cuma dua. Yang pertama adalah menciptakan jati diri manusia. Itulah hudal lil muttaqin. Dekat dengan Tuhan, jiwanya bagus, jiwanya tidak ada hasad, dengki dan sebagainya. Membenahi jiwa. Yang kedua, Al-Quran turun adalah menciptakan peradaban Islam universal. Tidak ada pilihan lain. Kalau mau maju, kita tidak tinggalkan Al-Quran. Tidak. Wah, walaupun pemahaman orang lain pada agama lain misalnya, dia harus tinggalkan kitab sucinya kalau untuk maju. Padahal Al-Quran tidak. Nah, itulah dia menciptakan peradaban Islam universal. Artinya semakin dekat dengan Al-Quran, semakin maju itu. Semakin maju kita dan semakin hebat. Nah, kemudian yang ketiga memang harus kita robah mindset, pemahaman kita berinteraksi dalam memahami teks-teks Al-Quran. Tidak hanya dipahami Al-Quran secara tekstual, tapi Al-Quran itu harus dipahami dengan multidisiplin ilmu pengetahuan, memahami dengan makna yang lebih dalam pesan-pesan itu, memahami teks Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, menghargai orang lain. Dengan Al-Quran akan mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan dengan Al-Quran menciptakan peradaban Islam universal. Amin. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah pemirsa, sungguh luar biasa kita berbicara sore hari ini dengan Ustadz Dr. Zuhri. Kita mendapatkan keberkahan keilmuan. Tapi tentu saja ilmu itu tidak cukup kalau hanya didengar dan diketahui, tetapi jauh lebih bermanfaat jika kita dapat mengamalkannya demi untuk kebaikan kehidupan peradaban umat manusia. Demikian Ustadz, terima kasih. Semoga Ustadz sehat dan sukses terus Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin, dan cepat dapat profesor Ustadz ya. Insyaallah. Amin. Demikian saudara-saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.